Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yuhdihillahu fama mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, teman-temanku, marilah kita belajar Al-Quran supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita atau menambah kehusuan kita dalam menjalankan agama Islam untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan pedoman atau petunjuk yaitu Al-Quran dan Sunnah sehingga kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita baik di dunia lebih-lebih sampai meninggalkan dunia ini, yaitu mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang ada di dunia. Oleh karena itu teman-temanku, saudara-saudaraku, saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian mereka yang beriman kepada Al-Quran, yaitu diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat selanjutnya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kemudian di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berbuat dosa. Kemudian apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Apa kata mereka? Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah
sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Kemudian, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Apa kata mereka? Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Oleh karena itu teman-temanku, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala begitu gamblangnya, begitu sempurnanya menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu marilah kita pahami, marilah kita renungi, marilah kita pelajari sehingga kita akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Kemudian ayat tersebut apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya memperolok-olok. Allah Subhanahu wa taala akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak dapat beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian ayat selanjutnya, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditempa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah mengeliputi orang-orang kafir. Oleh karena itu teman-temanku, marilah kita prioritaskan, kita harus belajar Al-Quran dengan sebaik mungkin supaya kita bisa mengenal isi kandungan Al-Quran. Karena selama ini saudara-saudaraku, teman-temanku mungkin cuma hanya belajar mengaji, tetapi kebanyakan artinya kita tidak mengerti. Oleh karena itu melalui pembelajaran ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadikan kita motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pikiran untuk beribadah, menjalankan semua perintahnya. Karena terus terang aja saudara-saudaraku, teman-temanku, tujuan hidup di dunia ini hanyalah kita beribadah kepada Allah. Di samping kita mencari kehidupan dunia untuk istri dan anak-anak kita, juga jangan lupa kita melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan dan amal-amal yang baik. Karena sholat itu sangat penting. Yang menentukan amal baik kita adalah sholat kita. Ketika kita melaksanakan sholat, maka amal baik yang lain akan ikut. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka amal-amal yang baik itu tidak ada artinya teman-temanku. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita jadikan suatu pelajaran yang sangat berharga. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang, oleh karena itu kita manfaatkanlah sebaik-baiknya umur ini dengan belajar Al-Quran dan mengejar ampunan
Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa marilah sering kita berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini. Untuk apa? Untuk kita semua, yaitu untuk merenungi penciptaannya ini, teman-teman atau kawan-kawan. Olehnya itu, sampai di sini saja pembicaraan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun ada kata-kata yang salah, saudara-saudaraku, itu murni dari saya, karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa. Adapun ada benarnya, itu murni firman Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.